Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Bersukacita. Amin. Amin. Kita satukan hati di dalam doa. Shikila barata kalabarata kalabarata kalabasha kalabarata 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 kalabasha. Hura barata kalabarata 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 kalabasha kalabarata kalabo. Shikila barata kalabarata 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 kalabasha. Oh Yesus, mari kita sama-sama angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi yang bisa bersama, ayo berdoa kita. Shikila la 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 barata kala la la barata kala barata kala barata kala bashe. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik Yesus. Engkau teramat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan mengundang setiap kami untuk hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami hadir di rumah Tuhan karena Tuhan rindu untuk memberkati setiap kami ya Bapa. Aba, jamah kami, lawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yang susah Engkau hibur Tuhan.
kami yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menarik ini semuanya ya Bapa, dan mengangkat kami, membawa kami menjadi seorang pemenang Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap cobaan, ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, itu tidak melebihi dari kekuatan kami ya Bapa. Dan Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menuntun setiap kami, dan kami mau Tuhan berharap sepenuhnya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena kami mengetahui Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan di tengah-tengah kami, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak kami Tuhan dapat terselami ya Bapa. Bawa kami lebih lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat Tuhan, untuk diri kami sendiri, untuk lingkungan kami, untuk keluarga besar kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Siap? Amin. Amin. Semua berjiwa muda? Amin. Ayo lambaikan kedua tangan kita semuanya. Woi, semua berjiwa muda. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Kebesaranmu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Kebesaranmu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Semuanya mau lebih semangat lagi, mau melompat lebih lagi untuk Tuhan, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Colek kanan kiri, katakan Engkau luar biasa. Yes, Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Aba, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, baik di dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami oleh saudara Yesus. Di waktunya kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberi ya Bapak, kami percaya Engkau akan mengembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Biarlah kita bangunlah, kita bersama-sama. Kami mengetahui bahwa Kau sayang Tuhan bagi kami, Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bawa kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kami hanya memfokus kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapakku datang
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. oh Yesus haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, Yesus. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Guru kita bersama-sama Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Semangat kerinduan, semangat kehausan, biarlah Tuhan yang menjawab pada saat ini. Apa yang mengetahui Tuhan isi hati setiap anak-anakmu ya Bapa. Tuhan kau tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan pada saat ini Tuhan. Siapa kami lawan kami Tuhan. Pertolongan kami yang benar dari dahulu sekarang bahkan yang akan datang Tuhan. Jangan ada satupun yang kau lewatkan Tuhan. Ekspresikan kepada Tuhan apa yang kita mau sembah kepada Tuhan. Terima kasih Haleluya, haleluya. Kami memuja-muja, kami memuja-muja. Oh, Shakalabasha. Tuhan Yesus, Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah Bapa kami. Kau baik Tuhan, Begitu sayang kepada kami Tuhan. Kau baik Yesus. Tolong kami, tiap kami Tuhan dengan erat Tuhan. Kami memuja-muja. Bila kasih-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan. lemah lembutan-Mu Tuhan. Puaskan kami Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus, Jesus, Jesus. Rabarata kala la 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 barata kala barata kala la barata kala bashiki la barata kala bashi. La 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashi. Shiki la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala bashi. La 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 barata kala la 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 barata
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku, Di hidupku, di hidupku Tuhan, di hidupku, di hidupku Tuhan. di hidupku. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, luar biasa. Pertama kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya kekuatan lama kami Tuhan telah gantikan dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan memberikan kemenangan yang baru di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah Tuhan memandang dari rupa kami, tapi Engkau melihat dari hati kami. Kami rindu Tuhan diurapi, dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa di dalam sisa hidup kami. Karena kami mengetahui kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Bila gaya hidup kami adalah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Jadikan kami Tuhan seorang murid Tuhan yang siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tegur kami, didik kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi Engkau tidak memilih kami yang hebat, tapi Engkau memilih kami yang mau Tuhan melakukannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berbicara Tuhan bagi setiap kami. Urapi Pak Heron Tuhan. Biarlah kebenaran firman disampaikan akan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Shalom saudaraku yang di dalam gereja maupun yang di Bali, Pontianak, Batam maupun di rumah-rumah di mana saja berada. Tuhan berbicara melalui firman ini dengan tema, saudara Tuhan persiapkan, saya harus bagikan kepada saudara-saudara kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu janji Tuhan pasti terjadi ya, dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Saudara, saya tidak tahu janji Tuhan itu telah terjadi atau belum terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Allah, saya katakan, yang belum terjadi pasti terjadi. Ya, tunggu waktu Tuhan yang tepat. Tidak akan lama. Selama hati kita benar, hati kita murnikan, saya percaya di tempat hati kita masing-masing ada janji Tuhan. Amin. Bagi yang saudara yang sudah terima janji Tuhan, terus menerima janji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Di dalam perjanjian lama, saudara boleh baca di rumah, saudara, di dalam Ulangan 28 ayat 1-14, apa sih itu janji Tuhan? Berkat. Berkat. Ayat 15 seterusnya adalah kutuk, tapi Tuhan bicara berkat. Berkat itu akan terjadi kalau kita tidak melanggar firman Tuhan. Jadi pelanggaran itu jangan dibiarkan terus. Marilah umat-umat Tuhan, terimalah janji Tuhan. Yang belum terima janji Tuhan, mari terus terima janji Tuhan. Yang sudah terima janji Tuhan, terus terima janji Tuhan. Supaya engkau menjadi garam dan terang. Amin. Kau memberkati banyak orang. Ya, kau menopang pelayanan gereja Tuhan. Dan Tuhan selalu membahagiakan kehidupan saudara.
Karena saudara menjadi garam dan terang dunia. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Memang utamanya adalah saudara hati. Di dalam Amsal 4:23 itu adalah apa? Hati itu tempat terpancar dalam segala kehidupan kita. Ya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh ada di dalam kemah Tuhan? Itu Mazmur 24 itu jelas katakan. Adalah orang yang hatinya murni. Ya, tangan yang bersih. Nah saudara, itu hati. Maka puji Tuhan bahwa gereja Rayon 1I dalam pengembalaan yang dibawa Bapak Dr. Insinyur Niko Nyata Harjo yang saya gembalakan. Tuhan percayakan saudara, setiap Selasa di GB Taman Square jam 7 malam itu ada healing heart. Ya. Dan di cabang-cabang masing-masing, di Soho, GBI Soho Pancoran hari Rebu, di GBI Kute setiap hari Kamis jam 7 malam, dan Pontianak Batam pasti ada. Nah, buat apa itu? Saudara, untuk memurnikan hati kita. Ya. Tuhan datang untuk orang yang sakit. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Maka saudara, ini adalah kesempatan saudara kita masih hidup diberi panjang umur di saat-saat pandemi seperti ini. Itu adalah perisai Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan kasih kita umur panjang. Mari kita berjalan dengan jalannya Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan jalannya Tuhan? Yaitu dengan memperbaiki hati. Memurnikan hati. Kita nggak bisa sendiri memurnikan hati. Kita nggak punya kekuatan. Dia tidak punya kuasa. Ada waktu-waktu tertentu kita harus datang kepada Tuhan. Maka itu, mari masuk dalam healing heart. Ya. Saudara, paksa diri kita. Supaya ada satu pemurnian hati kita. Kita ini orang yang tidak sempurna. Saudara saya adalah orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa. Tuhan cari kita. Ya, secara khusus Tuhan datang kepada kita. Ada yang Tuhan datang secara langsung, ya, berbicara di hati saudara, ada melalui hamba-hamba Tuhan. Dengan cara Tuhan, melalui firman, dan sebagainya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau memberkati kita. Kalau engkau melakukan firman Tuhan di dalam Ulangan 28 1-14, engkau naik bukan turun. Artinya apa? Kualitas kerohanian kita naik, kehidupan kita semakin diberkati. Ya. Kita dinaikkan level demi level. Kita jadi kepala bukan ekor. Amin. Kita menjadi leader. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya. Di dalam perjanjian baru, saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, itu bicara hikmat yang benar. Apa janji Tuhan? Saudara lihat di sini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu kita. Bukan setengah, bukan separuh, semua. Saya ulangin, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Untuk siapa? Orang yang bertobat. Untuk siapa? Orang yang melakukan firman Tuhan. Yaitu saudara-saudara saya yang di rumah juga. Amin. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, haleluya. Nah, firman ini itu hikmat yang benar. Roh Allah bekerja sangat dahsyat di dalam umat-umat Tuhan, yaitu mereka. Roh Allah menyelidiki kehidupan mereka. Layak nggak? Bagi mereka yang menerima janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan itu seperti fajar hari. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, itu benar. Ya. Roh Allah bekerja sangat dahsyat. Dia menyelidiki setiap pagi, dia menyelidiki. Firman katakan apa? Waktu kita tidur disediakan waktu kita tidur disediakan di waktu bangun kita terima berkat, kita bekerja. Pulang kita terima berkat.
Benar. Jadi Roh Allah menyelidiki setiap pagi. Setiap hari. Menyelidiki. Layak nggak? Waktu sekali lagi. Waktu Tuhan. Layak nggak? Waktu yang tepat itu adalah waktu Tuhan untuk mencurahkan, ya, memberikan janji-janjinya kepada umat-umat yang disayangin, saudara-saudara dan saya. Saudara di rumah juga. Diberkati. Diberkati, sangat diberkati. Saya tidak tahu keadaan saudara. Sekali lagi, tapi Tuhan tahu. Maka itu jangan selalu mendengar janji manusia. Manusia kadang-kala mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, kadang-kala manusia janjinya tidak ditepati. Tapi janji Tuhan pasti ditepati. Siapa yang mau terima janji Tuhan? Saudara, tunggu waktu. Pertobatan Roh Allah, izinkan bekerja. Roh Allah izinkan bekerja untuk menyelidiki hati kita. Jangan kita komplain sama Tuhan. Berubah diri kita. Izinkan Roh Allah menyelidiki setiap hari dalam diri kita. Nanti kita siap sudah, saudara, untuk menerima janji Tuhan, itu pasti terjadi. Pasti terjadi, saya yakin. Ya. Maka firman Tuhan, sekali lagi saya sampaikan pada saudara, ini menyadarkan kita loh, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini, menyadarkan kita. Bayangkan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan berikan sepenuhnya. Waduh, ini menyadarkan kita. Supaya kita itu bertobat sungguh-sungguh untuk menerima janji Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen, tetaplah kita kuat dalam iman. Jangan bimbang. Tetap percaya hal firman Tuhan itu janji Tuhan. Tetap harus percaya. Yakinkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Senantiasa menyertai kita. Artinya menyertai kita, Matius 1 ayat 23b dikatakan, Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertainya. Allah menyertai kita. Amin. Dan memegang kita serta membawa kita kepada kemenangan iman. Di dalam Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin. Ya. Maka kita harus banyak koreksi diri, introspeksi. Ya. Orang-orang pilihan Tuhan, orang Kristen, orang dikasih Tuhan. Koreksi diri selagi masih ada waktu. Jangan merasa kita sebagai umat Tuhan sering ke gereja, sering baca firman, sering berdoa. Kok merasa jauh ya dengan Tuhan? Oleh kenapa? Karena nggak terima janji Tuhan. Apa yang doa-doa saya kok nggak dijawab ya? Apa yang saya kerjakan kok nggak menghasilkan, nggak membahagiakan ya? Apa yang saya targetkan tidak mencapai, boro-boro lebih. Mencapai pun tidak. Mari kita koreksi diri. Apakah Tuhan sejahat itu? Lihat salib Yesus. Lihat. Saudara, itu pengorbanan. Darah Yesus tercurah. Nyawanya mati buat kita. Tuhan menepati janjinya. Amin. Maka Tuhan katakan, koreksi hatimu. Maka tahun 1997, tanggal 12 Oktober beberapa tahun yang lalu, saya dipercayakan Tuhan mengembalakan di GBI Taman Anggrek sebelah. Tuhan kasihkan 5 poin ini. Sampai sekarang saya perkatakan, jaga hati. Apalagi kita sebagai calon mempelai Kristus, jaga hati.
Apalagi kita akan masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Harus hati yang murni. Amin. Ya. Maka jangan pesimis. Perbaikin aja hati. Perbaikin. Dia yang menciptakan hidup kita. Dia yang memberikan hati kepada kita. Dia yang berkuasa untuk memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Yesaya 36 ayat 26. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Hari ini, jangan ada sebagai umat-umat pilihan berkata, Tuhan tuh kok jauh dari aku. Enggak, Tuhan tuh selalu dekat. Ada nyanyian, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Maka itu jangan jauh-jauh. Artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Ya. Berat tidak berat, lakukan firman Tuhan. Ada roh Allah, Roh Kudus yang tercurah di dalam hidup kita. Amin. Dan kedua, orang Kristen. Itu umat Tuhan. Itu kita semua. Jangan mengandalkan diri sendiri. Oleh karena apa? Kita pintar, sarjana. Ya. Pengalaman, punya koneksi, punya modal. Saudara jangan. Itu semua berasal dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Engkau akan kecewa dengan dirimu sendiri. Engkau akan kecewa dengan orang lain. Andalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Ya. Keadaan yang kita alami saat ini sangat mungkin untuk memengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Karena apa? Karena kita punya dua hati. Dua kaki. Satu kekuatannya sendiri, atau kekuatan mengandalkan manusia, atau mengandalkan Tuhan. Miliki dua kaki, jangan. Justru hal yang seperti ini bukan semakin baik. Semakin yang tidak baik, saudara. Maka saudara kasih dalam Tuhan. Kita diberi pengertian kepada Tuhan. Kita tuh jangan cepat tergoncangkan. Kita tetap satu pilihan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Firman adalah Allah, Allah adalah terang. Itu tidak bisa kita rubah. Amin. Jangan kita sekali lagi terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Ini sering kejadian umat-umat Tuhan. Sering kejadian. Ya, iri dengan orang. Kenapa orang ya, berbuat dosa? Kenapa orang yang ya, saudara yang tidak baik seperti saya? Ya, maksudnya gini, kenapa orang lain itu hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, tidak lebih baik? Saya hidup dekat dengan Tuhan lebih baik. Kenapa kok jauh banget berkatnya? Kok mereka nggak ada apa-apa? Kok saya goncangan terus? Kenapa ya? Wah, di sini mulai goncang nih imannya. Saya katakan ini tipu muslihat iblis. Kita harus patahkan di dalam nama Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Yesus, saudara. Mari kita belajar di dalam Mazmur 73. Ini pergumulan dan pengharapan. Kalau saudara mau terima janji Tuhan, saudara jangan sampai terpancing hati saudara iri, dengki, dan sebagainya. Ya. Mazmur Asaf, ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset. Coba tuh, sedikit lagi kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Jatuh. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudaraku, orang Kristen banyak melihat seperti ini. Apa sih orang fasik ini? Adalah orang yang menyimpang dari ketaatan kepada firman Tuhan. Yang disebut orang yang berdosa tidak bertobat.
Kenapa dia diberkati? Semakin gemuk-gemuk dia. Semakin hartanya berlimpah. Kok saya sering ke gereja? Saya masuk healing setiap Selasa. Saya baca firman. Kenapa? Berkatnya kok beda ya? Kok saya diuji terus, yang sana tenang-tenang saja? Nah, hati-hati nih. Jangan kejebak. Jangan kejebak. Yohanes 15 kata apa? Kalau ranting mau berbuah, selalu dibersihkan. Amin. Nanti pada waktunya pasti berbuahnya baik. Amin. Ya, ranting kalau mau baik, dia harus melekat pada pokoknya. Nah, nggak gampang melekat. Dengan Tuhan Yesus, ini dunia. Ya. Ayat keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat, orang fasik dikatakan sehat. Dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ini karakter-karakter mereka. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik pada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya adalah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Wah, hampir terkecoh nih. Ya, ini orang-orang Kristen nih. Sesuai apa yang dilihat ya dalam firman ini. Saudara lihat di sini. Hampir terkecoh nih. Ya. Apakah ada? Ada. Sampai saat ini orang Kristen ada. Ya, saudara. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjadah. Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu dan seterusnya. Saudara lihat. Semua manusia, saudara, akan ditentukan pada akhir. Akhir kehidupan kita, saudaraku kasih Tuhan, bukan akhir dalam kecelakaan. Bukan akhir dalam kebinasaan. Tidak. Orang fasik bagaikan lalang, dia bertumbuh lebat. Tinggi. Gemuk-gemuk. Tapi gandum selalu diatur. Ya, selalu dibentuk. Saudara, domba yang selalu bulunya dicukur supaya dia tidak tersiksa. Nah, ini kita umat kesayangan selalu dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ya. Kita orang yang tidak lurus hatinya. Maka sedikit apapun kita diluruskan. Dengan apa? Goncangan, pukulan, tantangan, apapun. Tapi orang fasik kenapa tidak? Karena kita dibentuk indah di mata Tuhan. Tapi suatu ketika, akhir sekali lagi. Akhir. Umat-umat pilihan yang siap dibentuk. Tidak terombang-ambingkan. Tidak terpancing dari hal-hal yang lain. Saudara lihat, keselamatan terjadi. Berkat-berkat semakin naik bukan turun. Itu tunggu waktu Tuhan. Tapi orang fasik, dia mengumpulkan segalanya. Dia sehat, binasa.
hancur dalam sekejap. Jangan terjadi. Dijauhkan Tuhan. Amin. Mungkin ada pertanyaan dari saudara di hati. Kok saya selama puluhan tahun kok hidup saya begini terus ya? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Kenapa? Nanti Roh Allah akan berbicara. Kalau Roh Allah berbicara kepada umat-umat Tuhan, tunduk. Taat. Lakukan. Berat tidak beratnya, jalankan. Saudara lihat, proses akan terjadi. Tuhan akan terus menuntun hidup kita. Tuhan membentuk hidup kita. Berkat lebat atau tidaknya ada di tangan Tuhan. Siap? Siap diberkati? Maka itu saudara. Tujuan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sangat baik. Luar biasa baik. Ya. Tuhan ingin agar kita semua dapat menjadi sempurna di hadapannya. Dengan pembentukannya tidak dibiaskan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan kita tuh mendapatkan kesempurnaan. Tuhan izinkan proses demi proses supaya kita menerima janji Tuhan. Tuhan izinkan iman kita harus teruji. Ya. Saudara, Tuhan tuh tahu hati kita. Hati setiap orang. Iblis pun tahu apa yang saudara tidak sukai. Sifat-sifat orang mana. Saya alamin, bukan saudara. Saya juga alamin. Saya bukan menunjukkan saudara loh, saya. Tuhan tahu hati saya. Iblis tahu apa yang saya tidak sukai. Orang-orang yang sifat mana yang saya tidak sukai. Pada waktu yang tepat ini. Waktu yang tepat. Terujilah iman saya. Terujilah firman-firman yang saya khotbahkan atau firman yang saya baca, firman yang saya harus jalankan. Diizinkan Tuhan. Muncullah orang-orang sekitar. Apa yang saya tidak sukai, sifat-sifat muncul di situ. Bagaimana kita menghadapinya? Kalap, emosi. Kita lupakan firman Tuhan, artinya kita murtad dengan firman Tuhan. Kebencian kita balas dengan kebencian. Kesakitan hati kita balas dengan kesakitan hati. Mereka melihat kita, wah sombong sekali, loh kita balas dengan kesombongan. Kekerasan kita balas dengan kekerasan. Jangan saya katakan, singkirkan itu semua. Harus hadapi dengan tenang. Saudara, panggil Yesus. Engkau gak kuat, panggil Yesus. Seperti murid-murid Tuhan. Perahunya diombang-ambingkan oleh angin saka. Yesus tertidur di buritan, dibangunkan. Yesus, Yesus selamatkan aku. Jangan membuat aku binasa. Bangunkan Yesus. Bangkitkan Roh Allah dalam hidup kita. Badai, tenang! Segala tantangan yang kita hadapi, tenang! Oleh karena Yesus Kristus. Kalau itu terjadi, janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kita mungkin disempurnakan, saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka itu saudaraku, mari hadapi. Apapun yang Tuhan izinkan yang di depan kita. Kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, jaga hati kita, perkataan kita. Jaga. Ada berkat yang besar yang Tuhan janjikan, itu akan curahkan kepada kita. Saudara siap? Ini nih waktu pertobatan,
Kita jalan dalam pertobatan, ini waktu terima janji Tuhan. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, engkau naik bukan turun. Engkau akan dipromosikan, engkau akan dipromosikan, engkau akan dipromosikan. Jika dunia ini umur panjang, saya percaya, hai generasi-generasi Jeremia, engkau anak-anak muda, engkau akan menduduki di tempat pemerintahan, engkau duduki tempat swasta, engkau jadi kepala. Jujurlah dengan tugasmu, jujurlah dengan posisimu. Lihat nanti Tuhan akan curahkan kuasa yang lebih besar dalam kehidupanmu. Jadikanlah anak-anak yang pandai, pintar dan cerdas. Jangan ikut gaya-gayahan orang-orang dunia yang belum bertobat. Mari bertobatlah. Ini waktu Tuhan sangat singkat. Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Janjimu. Mari kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam. Saudara sendiri katakan janjimu. Saudaraku yang di rumah, di gereja, di Pontianak, di Bali, di Batam, dan khusus di Betaman Misbah. Saya berharap ujian ini saudara sungguh-sungguh menguatkan iman saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus, hati yang rindu untuk menerima janji Tuhan. Mari, saya ingin mendengar suara saudara, nyanyian saudara lebih lagi, meningkat lebih lagi, supaya pujianmu ini didengar oleh Tuhan yang di surga. Biarlah izinkan saya berkata, biarlah surga saat-saat ini berdiam sejenak mendengar pujian penyembahan dari jemaat di tempat ini. Biarlah kemuliaan Allah turun mencurahkan janjinya kepada saudara yang buka hati, yang rindu janji Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini, tapi Tuhan sangat tahu. Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya. Di dalam kemuliaannya ada janji Tuhan. Mari angkat tanganmu, rasakan. Sungguh-sungguh ya saudaraku, sungguh-sungguh ya anak-anak mudaku, generasi muda, orang-orang tua. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Nyanyikan pujian ini lebih keras lagi, khusus buat saudara. Mana suaramu saudara lebih kuat lagi? Amin. Amin. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Biar kemuliaan Allah turun juga masuk. Buka hatimu lebih lagi. Pakai hatimu. Amin.
Tuhan. Menerima janji Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau menuntun minggu pagi ini untuk meraih janji-Mu Tuhan. Memperbaiki hati kami, membersihkan, memurnikan hati kami, supaya kami melakukan firman-Mu. Ampunin dosa-dosa umat-Mu. Ampunin Tuhan kami bersalah di hadapan-Mu, sengaja maupun tidak sengaja. Kami kadang menyimpang kanan ke kiri. Terima kasih atas kemurahan, penantian-Mu untuk pertobatan. Kami deklarasikan, kami umat pilihan-Mu, umat pemenang lebih dari pemenang, akan melakukan dalam kebenaran, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami mau ikut jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terima darah dan tubuh-Mu, ya Tuhan. Perjamuan ini Tuhan, kami terima ya Bapa. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan para pelayan sampai ke jemaat-Mu Tuhan. Kami menerima perjamuan kudus. Yang sakit Kau sudah sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Satu hal lagi, kiranya dengan kemurahan Tuhan Yesus, saudara sudah menerima perjamuan kudus, sudah boleh bangkit berdiri. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Minta terus kemurahan Tuhan. Tuhan berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari satukan hati kita. Bapak, terima kasih kesempatan untuk menerima darah dan tubuh-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami ditahirkan, dikuduskan, disucikan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati Tuhan. Makasih ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti kita pecah-pecahkan adalah perjuangan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama. Makasih Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawannya perjanjian baru di materai darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah jawaban ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari katakan terima kasih. Baik di rumah, di gereja Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini umur panjang. Kami sehat. Kami datang ke dalam ibadah-Mu. Kami terima darah dan tubuh-Mu dari berjauh untuk. Ampuni segala kesalahan dosa-dosa umat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Singkirkan hati kami yang kokoh, hati kami yang tidak murni Tuhan. Berikan hati yang murni, berikan hati yang baru dalam batin kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Umat-umat Tuhan yang dikasihi pada minggu ini, terima kuasa. Kau menerima darah dan tubuh Kristus. Terima. Kau jadi saksi Tuhan dari garam dan terang dunia. Terima. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala hormat, segala puji syukur Tuhan, terima kasih kami kembalikan kepada Tuhan. Luruskan jalan hidup kami. Terima kasih atas darah dan tubuh-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus punahkan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus.